Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbana alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang demo yang dilakukan oleh para pedagang yang bangunannya dibongkar oleh pemerintah Kabupaten Subang, tepatnya di Jalan Cagak. Kurang lebih ada 400 pedagang yang terdata di pemerintah Kabupaten Subang yang mereka ini terkena penertiban pembongkaran bangunan-bangunan tempat jualan mereka. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah Kabupaten Subang dalam hal ini akan memberikan penggantian tempat jualan mereka. Jadi tempat jualan mereka itu akan dibangun sedemikian rupa sesuai dengan desain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan tujuan agar lebih menarik dan memiliki nilai wisata di dalamnya. Dan mereka pun selama 2 bulan akan diberikan uang duduk dalam bahasa yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Subang tersebut. Tetapi kemudian sudah beberapa minggu ini memang belum terrealisasi uang duduk itu diberikan, sehingga kemudian para pedagang ini melakukan demo ya, dan rencananya mereka akan melakukan demo itu ke Gedung Sate. Tuntutan demo ini adalah berkaitan dengan mereka meminta uang duduk 2 bulan itu segera dicairkan, dan juga agar ada kejelasan nasib mereka tentang penempatan tempat jualan mereka kembali. Nah, inilah yang didemo oleh para pedagang tersebut. Lalu bagaimana tanggapan dari Bapak Bupati Subang, yakni Bapak Renaldi, berkaitan dengan demo yang dilakukan oleh warganya, oleh para pedagang itu, padahal memang sudah dijanjikan dengan memberikan uang buduk 2 bulan, dan juga mereka akan ditempatkan kembali di tempat jualan mereka dengan bangunan yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Subang. Nah, berikut ini penjelasan klarifikasi dari Bupati Subang, yakni Bapak Renaldi, berkaitan dengan demo yang dilakukan oleh para pedagang tersebut. Kita saksikan pada video berikut ini. Untuk masyarakat Kabupaten Subang, khususnya para pedagang yang ada di Jalan Cagak, yang saya mendengar hari ini katanya sedang ada yang mau unjuk rasa ke kantor Pak Gubernur, saya sangat menyayangkan ya. Dan saya ingin mencoba memberikan pandangan bahwa begini, saya berharap para pedagang ini jangan mau terprovokasi, mau dihasut, mau diadu dombakan dengan pemerintah daerah oleh oknum-oknum tertentu, mau dipolitisasi. Kenapa saya bilang mau dipolitisasi? Karena bisa kita lihat dari izin yang mereka sampaikan ingin mendemo, itu koordinatornya sama sekali orang-orangnya tidak ada yang pedagang di situ. Bahkan tidak ada juga orang yang mungkin itu koordinatornya tidak tahu juga permasalahan intinya seperti apa. Karena yang saya lihat, kita bisa sama-sama lihat koordinatornya ini ya bukan dari pedagang situ asli, ada yang oknum ormas, oknum LSM. Ya, kita bisa sama-sama menilai itulah. Sehingga saya berharap para pedagang tidak terprovokasi, karena pada prinsipnya silahkan para pedagang tanya kepada daerah lain. Ada tidak daerah lain yang melakukan penggusuran, dagangan pedagangnya diborong oleh pemerintah, walaupun pemerintah nggak ngambil barangnya ya, itu dibagikan lagi ke masyarakat. Uang tunggunya akan diberikan selama 2 bulan, lalu akan ditata lagi, ditempatkan di tempat yang layak dan untuk menjadi daya tarik peningkatan ekonomi. Ada nggak coba cari daerah lain yang sebegitu mengurusnya tentang pergusuran? Saya rasa tidak semua daerah mau melakukan itu, hanya Kabupaten Subang. Jadi kalau kita masih disebut pemerintah daerah, kabupaten, provinsi ini tidak sayang ke rakyatnya, terus kita harus seperti apa? Saya rasa ini sudah sangat humanis, ini sudah sangat memikirkan para pedagang. Tapi sabar, uang dagangan sudah kita ganti. Sekarang tinggal uang duduk 2 bulan. Jujur, uang duduk 2 bulan itu, uang ganti rugi 2 bulan itu akan kita berikan di minggu-minggu ini rencananya. Tapi begitu ada kejadian ini, ternyata aku pedagang mau dihasut, mau diprovokasi,
saya akan menunggu dulu dengan Pak Gubernur, akan melihat dulu seperti apa. Karena pada prinsipnya saya dan Pak Gubernur akan mengurus dan menyayangi dan menempatkan dan memberikan hak-haknya itu kepada masyarakat yang mau diurus, kepada pedagang yang mau diatur, kepada pedagang yang mau diurus. Jadi kalau pedagangnya tidak mau diurus, tidak mau ditata, tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ya silahkan. Nanti uang ganti rugi, penempatan laginya nanti silahkan mintanya ke koordinator-koordinator yang mau mengajak teman-teman pergi ke Gedung Sate hari ini. Karena kami akan mengurus dan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, pedagang-pedagang yang khususnya mau diurus. Karena jujur, sebetulnya pemerintah daerah itu tidak ada kewajiban untuk mendorong dagangannya, untuk memberikan uang tunggunya, untuk menempatkannya. Karena dagang sendiri itu kan berdiri di tanah yang tidak seharusnya. Itu salah. Tapi bayangkan, hal yang salah pun kita mencoba mencari kebaikan di dalamnya dengan mengganti dagangannya, memberikan uang duduknya selama 2 bulan, menempatkannya lagi nanti di tempat yang layak. Jadi kalau kita disebut kita tidak sayang masyarakat, harus seperti apa lagi kita melakukan hal-hal seperti itu? Saya hanya meminta masyarakat sabar, karena ini kan uang bukan uang kecil. Teman-teman harus tahu ada 400 yang kemarin masuk datanya ke saya, pedagang di Jalan Cagak sampai Tambakan itu kan kemarin sendiri kan banyak yang ngomong uangnya dari mana, awas ada indikasi korupsi. Justru karena kita, jadi kita bingung, kita ngasih cepat dimarahin, kita ngasih sesuai prosedur pun hari ini kita diomongin, jadi bingung gitu kitanya. Karena kita ini semuanya harus sesuai prosedur. Karena 400 jongko yang harus kita berikan uang duduk ini bukan uang yang kecil. Dan ini kita tidak pakai APBD. Kita mencari dana ke CSR BJB, berkolaborasi agar mau untuk membangun ini. Dan ini kan ada tahapannya, kita harus verifikasi, kita dicek dulu. Kan nggak bisa sekaligus langsung ini. Justru kalau tiba-tiba saya uang segitu besar langsung saya berikan, harus tanda tanya. Jadi seperti itu, saya harap semua pedagang, masyarakat tidak terprovokasi oleh oknum-oknum tersebut, karena kita bisa lihat, kita bisa sama-sama tahu ternyata orang yang meramaikannya ini, yang seolah membuat ini peduli pedagang dan lain-lain, ini ya bukan pedagang di situ sendiri, tapi oknum-oknum ormas dan LSM ya, yang mungkin saya juga nggak tahu, mungkin itu politisasi atau seperti apa tujuannya, seperti itu. Karena yang jelas tanpa perlu berdemo pun kita akan memikirkan masyarakat kita, tanpa perlu berdemo pun itu sudah jadi bahan pikiran saya dan Pak Gubernur dan akan direalisasikan dalam waktu dekat. Seperti itu. Terima kasih. Dari apa yang disampaikan oleh Bupati Subang Bapak Renaldi, kita bisa mencatat beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa demo yang dilakukan oleh pedagang ini disinyalir itu adalah bernuansakan politis. Ada yang menggerakkan. Karena dalam pandangan Bupati Subang ini bisa diindikasikan atau bisa dilihat dari surat berkaitan tentang demo tersebut, di mana orang-orang yang mengkoordinasi atau sebagai koordinator dari demo itu adalah orang-orang yang sama sekali bukan para pedagangnya, tetapi mereka adalah dari LSM dan juga dari Ormas. Nah, ini analisa dari Bapak Bupati Subang bahwa demo tersebut hakikatnya adalah demo yang ditunggangi, artinya ada yang menggerakkan, yang memiliki kepentingan secara politis. Lalu hal yang kedua yang bisa kita catat adalah bahwa sesungguhnya pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi dan kabupaten Subang, itu dalam waktu dekat ini akan mencairkan daripada uang duduk yang dijanjikan untuk 2 bulan itu. Tetapi memang kenapa terkesan tidak langsung diberikan uang duduk itu? Karena memang ada prosedur-prosedur yang harus dilengkapi dan dilalui. Karena uang duduk ini bukan dari uang APBD, tetapi uang dari upaya-upaya pemerintah daerah melalui misalnya Bank BJB dengan CSR-nya dan lembaga-lembaga lain yang bisa membantu berkaitan dengan pemberian uang duduk kepada para pedagang yang bangunannya dibongkar. Jadi penjelasan dari Bapak Bupati Pak Renaldi ini bahwa sesungguhnya pada waktu dekat pencairannya akan dilakukan, tetapi tentu kan dikhawatirkan nanti ada fitnahan dan tuduhan bahwa uang yang diberikan itu adalah hasil korupsi, sehingga perlu ada kejelasan dan juga merupakan hal yang harus dipastikan bahwa uang tersebut adalah bukan uang hasil korupsi. Nah, ini yang dijelaskan oleh Bapak Renaldi.
Lalu yang berikutnya adalah bahwa Bapak Bupati Subang juga itu cukup kecewa dengan para pedagang yang tidak sabar, yang tidak mau diatur, padahal pemerintah daerah itu hadir ya kepada mereka itu dalam rangka untuk menata, yang kemudian membenahi dan juga akan memberikan hak-haknya. Beliau mengatakan bahwa di daerah lain belum tentu akan mendapatkan seperti apa yang dilakukan di daerah Subang, di mana di daerah Subang itu para pedagang itu jualannya kemarin dibeli oleh Kang Deddy Mulyadi kemudian dibagikan kepada masyarakat. Selain itu pun mereka mendapatkan penggantian uang duduk 2 bulan dan juga akan ditempatkan kembali di tempat dagang mereka dengan bangunan-bangunan dibangun oleh pemerintah daerah. Ini mungkin baru pertama di sebuah wilayah yang para pedagang ini yang berdiri berdagang mereka itu di sepanjang pinggir jalan Cagak, yang memang ada lahan-lahan yang memang milik pemerintah, ada juga sebagian yang memang mereka membangun di lahan pribadi. Tetapi poinnya adalah bahwa pemerintah daerah itu tidak semena-mena. Pemerintah daerah tetap memperhatikan terhadap rakyatnya, terhadap para penjual atau pedagang itu. Buktinya apa? Dengan memberikan uang duduk selama 2 bulan dan kemudian juga akan membangun tempat jualan mereka yang kelihatan tidak tertata, kumuh, kemudian akan dibangun dengan pola bangunan yang desainnya nanti akan ditetapkan pemerintah daerah yang memiliki nilai estetika menarik dan juga bisa dijadikan sebagai daya tarik wisatawan untuk datang ke daerah Subang atau ke daerah sekitar Jalan Cagak ini. Nah, inilah yang disampaikan oleh Bapak Bupati Subang, Bapak Rinaldi. Intinya adalah bahwa beliau merasa kecewa bahwa para pedagang itu tidak sabar ya untuk kemudian menunggu realisasi dari apa yang dijanjikan oleh pemerintah daerah. Nah, mudah-mudahan kita semua jangan mudah terprovokasi oleh siapapun. Kita pegang teguh apa yang menjadi kesepakatan. Kalau ada hal yang memang belum pasti, nanti bisa langsung ditanyakan ke pihak terkait. Jangan sekali-kali kita ditunggangi atau digerakkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan, apalagi kepentingan politik dalam rangka menjatuhkan seseorang. Nah, ini yang kita harus waspada. Jangan sampai kita menyesal karena kita melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak ngerti arahnya kemana. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.